Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan kita hormati bersama-sama Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Salatiga, Ibunda Insinyur Hajah Ratna Timur Hanafisanti SAG. Komplit tuh, alhamdulillah. Jadi saya tulis. Kemudian yang kami hormati Ketua atau pelaksana, ini ada dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga, Wakil Ketua BPDM, salah satunya ada Mas Amar, ada Dr. Erik. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sekota Salatiga beserta Pimpinan Cabang Aisyah Muhammadiyah Sekota Salatiga, wabil khusus PLT yang melaksanakan tugas yaitu dari PJM Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sidoarjo atau yang mewakili, wabil khusus spesial Ibu Giovanni Raisa IR SH IS. Oh, istiqomah. Amin. Kemudian sarjana hukum magister hukum. Ini salah satu contoh Kris Muha ini. Kristen Muhammadiyah. Jadi ya nanti kita cerita, cuman sayangnya beliau mau mundur ya. Sebenarnya saya mau ikut roasting sebenarnya. Tidak apa-apa Bu, anak juga penting. Kemudian yang menghormati Pak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Korem atau yang mewakili, ada lagi yang belum saya sebut yaitu Ketua LPCR, Lembaga Pembinaan Cabang dan Ranting, sekaligus beliau adalah caleg dari Muhammadiyah. Nah, mohon doanya dari Dapil Sidoarjo dan kita akan harus jadi. Amin. Ya, bismillah. Mohon doanya Bapak, biar Muhammadiyah ada calegnya. Ada harapan. Nah, partainya nanti nyari sendiri. Gak boleh ngomong partai Pak ini. Dia jelas calegnya Muhammadiyah. Yang kami hormati Bapak Dr. Andas Busri Magister Pendidikan, Kepala SMK, serta Kepala seluruh amal usaha Muhammadiyah Sekota Salatiga, SMA, kemudian SMP, dan hadirin wal hadirat peserta mustab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bu Lurah mundur, saya laporkan bahwa Ibu semua yang hadir, jadi Muhammadiyah telah bereksperimen di mana melayani pendidikan untuk seluruh umat manusia. Pokoknya kalau yang bernama manusia, kira-kira begitu, mempunyai tidak beda agamanya apapun, itu akan dibantu dengan sepenuh hati oleh Muhammadiyah, termasuk di Indonesia Timur itu kita sebut sebagai varian baru di dalam pendidikan Muhammadiyah adalah Kristen Muhammadiyah. Sekarang di asrama Muhammadiyah di panti asuhan ini, di panti asuhan Ibu itu sekarang kita ganti namanya MBS, jadi Muhammadiyah Boarding School. Di situ yang tinggal siapa? Yang tinggal adalah anak-anak pekerja migran Indonesia. Jadi mereka adalah anak-anak pekerja migran Indonesia dari Sabah. Itu kemarin kesulitan untuk melanjutkan pendidikan, kemudian diberi beasiswa oleh Lazismu. Jadi oleh Lazismu. Lazismu itu lembaga zakat, infak, sedekah Muhammadiyah. Nah, kemarin pas di TWSS itu ada yang salah menyebut Lazismu itu adalah lembaga zakatnya Nahdlatul Ulama. Nah, langsung saya klarifikasi. Lazismu, kalau adik kita itu Lazisnu, mu sama nu. Kalau Lazisnu itu adik kita, karena kita berdiri 1912, NU berdiri 1926. Jadi kita lebih senior.
Saya laporkan lagi Ibu, barangkali nanti kebetulan Muhammadiyah juga bantu penanganan stunting itu. Jadi barusan kemarin Bapak Ibu, Muhammadiyah membantu 600 dokter ya, 600 kaleng rendang. Jadi saya laporkan sama Bu Lurah, jadi Muhammadiyah membantu ini yang dibidik adalah orang tuanya ibu-ibu supaya anak-anaknya nanti tidak terkena stunting dengan membagi 650 rendangmu, 50 kaleng rendang. Isinya berapa gram? Nah, itu saya bilang itu. Terus yang terakhir kemarin Muhammadiyah juga ikut Lazismu, melalui Lazismu menangani bedah rumah di Bugel juga Ibu, di Bugel kebetulan. Di Sidoarjo belum dan semoga tidak ada Ibu ya. Tidak ada. Jadi biar artinya Sidoarjo biar cukuplah jadi contoh. Kemarin di Bugel kita bedah rumah dan Lazismu alhamdulillah termasuk donatur paling banyak karena Lazismu membantu sekitar hampir 30 juta. Jadi 20. Tepuk tangan dong buat Lazismu. Ini penting. Nah, saya sampaikan kenapa Muhammadiyah sedemikian tidak hitung-hitungan untuk berbagi. Karena sejak awal Muhammadiyah dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain, saat itu Muhammadiyah mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Muhammadiyah sudah tidak berbicara lagi tentang nasionalisme karena nasionalisme Muhammadiyah itu inherent, sudah ada di dalamnya, nggak perlu lagi tinggal bagaimana Muhammadiyah itu terus berbagi. Ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi di Soka ini Bu, kalau nanti sempat itu ada dua mahasiswi kebetulan kami juga sedang membantu mencarikan gereja. Dia tinggal di MBS, dua putri Protestan dan satu laki-laki Katolik. Mereka sekarang tinggal di MBS, dulu kepalanya Bu Dian, yaitu di SMA Muhammadiyah Plus yang kemarin kita tempatkan. Nah inilah saya pikir Muhammadiyah menjadi contoh untuk bagaimana penanganan persoalan-persoalan kebangsaan dan persoalan-persoalan kemanusiaan dan sekaligus persoalan-persoalan global. Nah sekarang karena saya dapat jatah, sebenarnya ini nggak siap Pak saya, tapi karena diminta juga harus siap kan. Nah, jadi siap atau tidak siap. Saya akan membuka dengan sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Saya akhiri, saya urai, kemudian 5 menit selesai. Jadi biar beliau juga bisa menurut. Baik, saya kasih cerita. Surat ini adalah Al-Hasr ayat 18. Kemudian saya mau cerita muasalnya atau dalam kaidah tafsir itu disebut asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab ayat ini turun. Suatu saat Rasulullah SAW pas jam 12 kira-kira waktu sholat zuhur, kemudian datanglah orang-orang miskin, bajunya lusuh, bajunya kotor, mukanya berdebu, menunjukkan bahwa dia sedang perjalanan jauh. Kemudian dia berhenti di masjidnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebutkan di masjid mana, apakah masjid Kuba atau Allah. Nah, Rasulullah setelah sholat kemudian menghampiri mereka. Anda dari mana pulang? Saya dari ini, tidak disebutkan di Al-Qurtubi, tidak disebutkan tempatnya mana. Tapi saya datang ya Rasulullah, saya ingin minta sedekah. Saya sedang kelaparan, saya tidak mendapatkan makanan. Maka Rasulullah mengumpulkan seperti ini. Nabi Muhammad mengumpulkan, siapa yang punya kira-kira gitu, siapa yang punya makanan di rumah tolong diambil. Siapa yang punya pakaian tolong di rumah diambil. Siapa yang punya kira-kira begitu. Maka akhirnya terkumpullah makanan, terkumpullah baju, terkumpullah sarana prasarana yang diperlukan
Maka setelah itu turunlah ayat yang Al-Hasr ayat 18. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, bahkan saya tambah satu lagi, dialog seorang sahabat dengan Rasulullah. Seorang sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, ceritakanlah kepada saya agama yang baik. Bapak Ibu, ini penting. Seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada saya agama yang baik. Pertanyaannya, agama ini baik tidak kira-kira? Baik. Agama itu baik tidak Bapak Ibu? Baik. Yakin Bapak Ibu? Baik. Yakin. Tapi kalau setiap hari sholat terus tanggane lapar nggak mau membantu, sholat terus tetangganya kelaparan nggak mau membantu, sholat terus tetangganya nggak punya baju tapi nggak mau membantu, sholat terus tetangganya keseripaan mau membantu, baik nggak kira-kira gitu? Enggak baik, enggak cukup menurut Muhammad. Kalau meniru baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemudian kata Nabi kita? Dijawab, agama yang baik adalah engkau memberikan makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus. Kemarin teman saya dari Kudus, Pak, ini betul, baru seminggu yang lalu kita ada sama seperti ini, saya di Temanggung. Kebetulan peserta dari Kudus ada, dia tinggal sampingnya masjid, hakul yakin, cerita ini Sofi. Sampingnya masjid, masjidnya besar sekali, anaknya sudah nunggak SPP 3 tahun. Terus dia datang ke masjid untuk minta uang infak yang dikumpulin di masjid itu ditolak oleh pengurus masjid. Membangun. Terus akhirnya teman saya pas kebetulan melihat orang tua nangis sedih di pinggir pintu masjid itu, mohon maaf saya agak kalau sudah itu terharu. Akhirnya ditanya oleh teman saya, kenapa Bu kok kelihatan sedih, kok belum pulang? Ini Mas, saya tadi ketemu pengurusnya, cuman tidak dikasih. Minta apa Ibu? Untuk nunggak SPP anak ini 3 tahun, karena ini sudah sekarang sudah SMA kelas 1 tapi masih digondeli oleh ijazahnya oleh sekolah karena belum banyak. Akhirnya sama lazismu kemudian ditolong langsung dibayar lunas 3 tahun lazismu. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu kalau mau bersedekah itu lewat lazismu. Ampun ragu-ragu karena semua itu tercatat dan itu miliknya Muhammadiyah. Jadi saya nggak boleh mengaku, misalnya kayak kemarin Mas Dr. Erik itu punya banyak mobil, satu mobilnya langsung diwakafkan di Muhammadiyah. Jadi boleh Bapak Ibu kalau punya 3 mobil, satu mobil kok nggak dipakai, langsung diwakafkan di Muhammadiyah. Boleh berkekuatan perjanjian dalam satu waktu atau selama-lamanya. Kalau mau selama-lamanya itu namanya mu'abbad. Jadi wakafnya udah saya serahkan nanti. Saya kemarin niru Mas Dokter. Kalau beliau mobil, kalau saya punya sepeda motor Mio. Nah, Mio itu kan saya jarang pakai. Nah, kemarin akhirnya saya bilang sama istri, gimana kalau ini kita wakafkan, tapi wakafnya hanya 3 tahun. Nanti setelah mahasiswi ini lulus, kan di SMA Muhammadiyah itu Bu, ada yang hafal Al-Quran, tapi dia kalau ke kampus nggak punya sepeda motor. Nah, kemarin udah ini selama kamu ini baru mau kita proses, nanti kita bikin layar lazismu, siapa tahu yang punya 3-4 mobil itu nanti niru Dr. Erik. Nah kira-kira nah ini penting Bapak Ibu untuk wakaf. Atau misalnya Bapak Ibu punya uang misalnya 4 miliar, 3 miliar, 1 miliar kok ngendon itu bahasa Indonesia
berhenti di dalam rekening itu bisa namanya diwakafkan, namanya wakaf, juga bisa mu'abbad atau mu'aqqad. Ini Muhammadiyah saya wakaf 4 miliar tapi hanya 2 tahun. Karena wakaf maka tidak boleh berkurang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup aja taruh 1 miliar di rekeningnya Lazismu, 2 tahun nanti saya kembalikan 1 miliar. Saya kasih contoh Delanggu Bapak Ibu. Rumah sakit Delanggu itu wakaf kepada Muhammadiyah, namanya wakaf mu'abbad, sedang kita susun perjanjiannya, yaitu